Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku seiman dan seperjuangan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih senantiasa diberi iman, diberi petunjuk, dan kesempatan bisa melakukan dakwah di dalam perjuangan yang memang butuh sesuatu kesiapan dan persiapan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan sampai akhir hayat kita. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudaraku seiman dan seperjuangan, dakwah adalah kepastian yang dibebankan oleh Allah kepada setiap kita, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah telah memilih jalan ini, jalan dakwah ini, supaya ditempuh oleh orang-orang yang beriman, agar di dalam hidupnya meraih kemenangan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mengikhlaskan diri, memilih jalan ini, agar hidupnya senantiasa mendapatkan keridhaan dan nanti di akhirat mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memberitahu tentang perintah Allah kepada Rasul-Nya yang diutus kepada umat manusia dan jin tentang jalan agama ini. Agama yang dibawa oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dengan orang-orang yang mengikutinya mengajak ke jalan agama ini, jalan yang telah dilengkapi dengan hujah yang nyata, yang tidak digoncangkan di dalam keraguan. Memang sungguh berat perjalanan ini yang harus ditempuh bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan ini. Maka di antara
manusia, ada yang rela dan ikhlas mewakafkan dirinya, baik pikiran, tenaga, bahkan hartanya, digunakan untuk dakwah ini. Mereka tidak ragu, mereka tidak khawatir, bahkan mereka tidak takut dengan hambatan apapun. Apalagi masalah dunia. Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Dan juga tidak masalah dengan keperluan hidupnya. Dia yakin pasti Allah akan mencukupinya. Karena Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Saudaraku seiman dan seperjuangan. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah meyakini jalan ini, dia merasa tenang, tentram melaksanakannya. Bahkan ada orang-orang yang rela mempersembahkan jiwanya di jalan ini. Sebagaimana Allah telah memberitahu, wa minan nasi mayyasri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Sebagaimana sejarah telah kita ketahui, bagaimana orang-orang yang rela mengorbankan jiwanya, para pengikut Rasulullah, para sahabat, mereka berlomba-lomba mendapatkan kesahitan dalam perjuangan dakwah ini. Tentunya hal ini menjadikan pelajaran bagi kita, umat yang harus melanjutkan perjalanan dakwah ini. Namun kita harus sadar, di antara manusia ada orang-orang yang tidak memiliki prinsip hidup ini. Dia hanya numpang hidup dengan dakwah ini. Mereka ada di dalamnya, mereka ikut bersamanya, bahkan terlibat. Namun dia akan merasa nyaman bila tidak ada problem dalam kehidupannya dan di dalam dakwah ini. Tetapi bila ada problem, dia berbalik arah. Bahkan kadang-kadang menjadi orang yang memusuhi perjalanan ini. Karena mereka dirugikan
merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keuntungan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita tentang orang-orang macam ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khaironit ma'anni bihi wa in asabahu fitnatan qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Saudaraku seiman seperjuangan. Orang-orang macam ini sangat lemah keyakinannya. Kadang-kadang musibah itu kecil. Tetapi karena di dalam hatinya ada wahan, ada hubud dunya, maka perkara yang kecil ini kadang-kadang dianggap besar. Auzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman dan yang ada di dalam perjalanan ini, marilah kita menyadari bahwa perjalanan ini butuh persiapan dan kesiapan. Persiapan adalah di mana kita harus memiliki pemahaman terhadap keimanan yang baik. Memiliki keilmuan yang benar dalam bab perjuangan ini. Karena di dalam perjalanan ini akan kita temui berbagai hal yang akan mengganggu keimanan kita, mengganggu perjalanan kita, yang akhirnya kadang-kadang perjalanan kita tidak bisa mulus, bahkan bisa berhenti dalam perjuangan. Oleh karena itu, marilah kita selalu memperbaiki diri kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan ibadah kita, menguatkan amal-amal yaumiyah kita, supaya kita senantiasa maknawiyah kita dalam kondisi baik. Karena kita tahu al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman kita naik bila kita selalu dalam kondisi baik, ketaatan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, dan iman kita akan turun dikala kita lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan kita terganggu, terpengaruh dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Dan marilah kita perhatikan niat kita. Niat yang bulat. Bahwa kita akan senantiasa hidup di jalan ini sampai akhir hayat kita. Jangan sampai niat kita belum kita mantapkan. Ada orang-orang yang niatnya bukan karena dakwah ini.
mereka hanya hidup untuk kepentingan dunia sesaat ini. Sehingga di dalam menghadapi perjalanan ini senantiasa kurang istiqomah. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa memahamkan diri kita, menguatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjuki kepada kita, selalu menolong kita bisa melaksanakan jalan dakwah ini sampai akhir hayat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menguatkan diri saya dan mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hidupnya dalam perlindungan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.